Jadi, ini web untuk mendownload CorelDRAW versi free trial. Link sudah ada di description box dan media sosial KKN Jungkare lainnya. Cukup download kemudian install. Jadi ini adalah tampilan awal saat kita pertama kali membuka aplikasi CorelDRAW 2020. Untuk membuat dokumen baru, kita dapat klik new dokumen, kemudian kita dapat mengetikkan nama file. Kita juga dapat memilih mau warna CMYK atau RGB. Kemudian kita juga bisa men-setting ukuran kertas dan resolusi. Jadi ini adalah tampilan awal saat kita membuka new dokumen. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat tools yang dapat Anda baca di buku panduan. Yang pertama, kita akan membuat bidang persegi. Klik kiri, kemudian tarik sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang sebelah kanannya saya coba menggunakan sekaligus tombol kontrol pada keyboard dan akan membuat suatu bidang yang simetris. Itu pula dengan elips maupun lingkaran. Jika ingin menggeser objek, maka tinggal klik menggunakan pick tool, kemudian kita dapat menggeser sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa memperkecil atau memperbesar bidang gambar dengan cara klik node pada di pojok bidang gambar, kemudian tinggal kita tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Jika diinginkan koordinat yang sama pada bidang tersebut, maka perlu menekan tombol shift pada keyboard. Kita juga bisa mengubah sudut pada suatu bidang, misalnya seperti ini. Lalu kita coba menggambar poligon seperti halnya persegi dan lingkaran dengan cara menekan tombol kontrol pada keyboard jika ingin membuat poligon yang simetris. Kita juga dapat menentukan jumlah sisi pada poligon. Bahkan kita juga dapat membentuk suatu bintang menggunakan poligon dengan cara klik shape tool, kemudian pilih salah satu node pada tengah garis lurus pada bidang poligon. Kemudian kita dapat menggunakan tool freehand. Yang pertama, point per point. Nah, itu yang pertama, satu kali klik kiri. Untuk menentukan titik berikutnya, kita klik 2 kali, kemudian klik 2 kali. Kita klik 2 kali sesuai dengan kebutuhan, lalu klik 1 kali jika kita ingin mengakhiri suatu garis tersebut. Lalu yang berikutnya ada dragging dengan cara klik kiri pada mouse, kemudian kita sambil menggerakkan mouse sesuai dengan kebutuhan atau keinginan desain kita. Kemudian di sebelah kanan terdapat color palette. Kita dapat menambah color palette sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik Windows, klik color palette, kemudian klik palette. Nah, di sini ada banyak jenis warna. Kita bisa mudah memilih warna yang kita inginkan. Untuk menambahkan warna pada color palette, kita bisa menceklis warna yang kita inginkan. Ada berbagai jenis warna yang ada di dalam CorelDRAW. Kita dapat mengeksplornya sendiri.
Kemudian ada dua jenis teks pada CorelDRAW, yaitu artistic text dan paragraph text. Untuk artistic text, kita dapat klik pada area kerja yang kita inginkan, kemudian kita dapat memulai mengetik. Kita juga dapat memperbesar maupun memperkecil teks tersebut. Yang kedua, paragraph text. Kita dapat membuat luas area pengetikan terlebih dahulu, kemudian kita mengetikkan teks yang kita butuhkan. Di sini sama seperti Word juga, terdapat pengaturan alignment. Berikutnya, tentang posisi objek. Kita juga dapat mengcopy paste suatu bidang. Kita dapat memberi warna sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Misalnya, kita ingin menempatkan objek persegi biru di posisi paling depan, maka kita dapat mengklik persegi biru terlebih dahulu, klik pada menu bar objek, kemudian klik order, kemudian klik to front to layer, maka hasil gambar akan seperti ini. Atau kita juga bisa langsung klik kanan, pilih order, kemudian klik to front to layer. Selanjutnya, mengenal align and distribute. Yang pertama, kita memilih semua bidang yang akan dirapikan. Kemudian kita pilih objek pada menu bar, lalu pilih align and distribute, kemudian pilih align left misalnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita juga dapat mencoba yang lainnya. Lalu ada juga cara menggeser objek menggunakan keypad pada keyboard. Kita menentukan node distance terlebih dahulu, misalnya kita menggunakan 4 mm. Kemudian pilih objek yang akan kita geser. Lalu kita menekan tombol keypad sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Yang terakhir, kita bisa mengekspor desain kita dengan cara klik export pada menu bar file, atau bisa juga menekan tombol Ctrl dan E sekaligus pada keyboard. Lalu pilih di mana kita akan meletakkan atau men-save gambar kita dan mengganti nama desain sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Di sini ada banyak jenis save as type. Biasanya sering digunakan yaitu adalah PNG, JPG, atau PDF. Misalnya PNG, kemudian klik export, kemudian akan muncul seperti preview export, kemudian kita dapat klik OK jika sudah sesuai dengan keinginan kita. Jika belum, maka kita dapat klik cancel terlebih dahulu. Kemudian kita juga dapat export dengan selected only, sama tetapi kita hanya memilih objek yang akan kita ekspor saja. Jadi kita yang pertama adalah memilih objek yang akan kita ekspor. Kemudian pastikan bagian selected only sudah terchecklist agar tidak semua gambar atau desain kita yang berada pada lembar kerja itu terekspor.